Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim 7 Advokasi Masyarakat Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin lakukan gugatan perdata class action terhadap Kementerian Lingkungan Hidup buntut penutupan tempat pengelolaan akhir sampah TPAS Basiri tanpa solusi dan mendesak membuka kembali TPAS tersebut. Merasa dirugikan dengan penutupan TPAS hingga sampah meluber hampir di semua TPS, tim 7 AMLH resmi melayangkan gugatan perdata ke Kementerian Lingkungan Hidup dan berjenjang hingga tingkatan bawah karena kebijakan itu irasional dan perbuatan melawan hukum. Setidaknya hal itu diungkapkan juru bicara tim 7 AMLH, Bujino Kasalan, dalam keterangan persnya didampingi beberapa anggota lainnya Selasa 15 April tadi. Ia mengaku heran penutupan secara mendadak itu membuat pemerintahan yang baru tidak bisa bekerja dengan baik karena terganggu dengan adanya darurat sampah. Apalagi keputusan penyegelan itu tidak disertai dengan solusi, sementara Pemko Banjarmasin tidak punya alternatif cadangan TPAS. Kami anggap bahwa itu adalah satu perbuatan yang melawan hukum. Karena apa? Keputusan itu tidak memberikan solusi kepada masyarakat Kota Banjarmasin karena beban itu dibebankan kepada masyarakat. Kalau itu memang kebijakan itu adalah eksternal istilahnya dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, harusnya itu tidak mengebankan pada masyarakat. Ini masyarakat yang dirugikan. Bahkan di situ ada korban-korban jiwa juga di sana. Inilah yang jadi dasar gugatan kita. Gugatan kita adalah gugatan perdata, karena ini perbuatan melawan hukum, maka setiap 1365 itu, siapa saja yang melakukan perbuatan yang merugikan kepada orang lain, termasuk dalam masyarakat, dia wajib untuk mengganti rugi. Nah, dalam hal ini, kita membebankan kepada pemerintah pusat, dan di Kementerian Lingkungan Hidup, dia harus mencabut, apalagi tidak meninjau surat keputusan itu, karena itu hanya keputusan administratif. Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Ahmad Murjani, meminta dan mengingatkan Pemko untuk menyiapkan alternatif lain jika kementerian tetap menutup TPAS tersebut. Sekalipun ini sedang berjalan, insya Allah nanti tanggal 28 April ini akan dilakukan sidang gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan saatnya juga lah pemerintah kota itu bersiap-siap. Siapa tahu nanti hal-hal yang berkaitan dengan tujuan kita untuk Menko-LH mencabut TPA tersebut, penutupan TPA tersebut, siapa tahu dia tidak melakukan pencabutan, sehingga ada alternatif yang harus dipilih untuk mengatasi solusi ini. Kita tidak menyinggung soal politis apa tidak penutupan ini, tapi yang jelas masyarakat Kota Banjarmasin ingin Kota Banjarmasin bebas sampah, bersih sampah. Direncanakan agenda sidang perdana akan dilaksanakan pada Senin 28 April 2025 di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, gugatan tim 7 Advokasi Masyarakat Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin mendapat tanggapan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin. Dirinya menanggapi gugatan tersebut dengan serius. Ia mengaku Pemko terus melakukan percepatan penanggulangan darurat sampah setiap harinya. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin angkat bicara terhadap gugatan tim 7 Advokasi Masyarakat Lingkungan Hidup yang melayangkan gugatan ke Kementerian Lingkungan Hidup hingga DLH setempat. Di sela kunjungan Direktur Sanitasi Kementerian PU Rabu sore, Yamin menyebut gugatan tersebut merupakan hak warga Kota Banjarmasin yang merasa terganggu dengan kondisi darurat sampah. Pihaknya pun sudah melakukan koordinasi dengan bagian hukum Pemko Banjarmasin untuk menindaklanjuti gugatan tersebut. Dirinya berharap kepada para penggugat agar memberikan kesempatan dan waktu untuk menunjukkan progres yang dikerjakan oleh Pemko dalam menangani sampah, termasuk penataan TPAS Basiri. Bahkan ia bersama bagian hukum mencoba mempelajari dan mengkajinya untuk melakukan langkah mediasi. Kami ini kan adalah perwakilan daripada pusat. Pastinya kami akan ikut dengan pusat. Bahwa kalau yang akan tergugat, ya pasti kami akan coba dulu untuk melakukan mediasi seperti apa nanti. Dan kami bahwa khususnya Pemkot Kota Banjarmasin ini adalah serius menangani permasalahan penanganan sampah.
Tapi kalau hak untuk melakukan penggugatan itu hak mereka sebagai warga negara Indonesia, khususnya warga Kota Banjarmasin tapi kami terus akan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kota Banjarmasin, yaitu dengan beberapa waktu kami juga menyurat ke DLH Provinsi untuk menambahkan kuota agar kami bisa membuang sampah semaksimalnya ke Banjar Bakula. Tapi kita ketahui bahwa membuang ke Banjar Bakula juga ada biaya yang harus kita siapkan. Jadi anggaran-anggaran juga pastinya harus kita siapkan. Nah, ini harus berkesesuaian dengan aturan-aturan dan yang pasti harus sesuai aturannya. Jangan sampai kita juga menabrak aturan. Makanya sebelum sampai ke mediasi kami akan menunjukkan keseriusan ini bahwa permasalahan sampah-sampah yang di Kota Banjarmasin itu bisa tertangani, artinya tidak lagi meluber ke jalan dan tidak mengganggu masyarakat Kota Banjarmasin. Karena juga kami akan memaksimalkan TPS 3R, TPST, PDU agar bisa pengurangan sampah ini lebih maksimal lagi. Wali kota kemudian menitikberatkan pihaknya tidak akan menyerah dan tak pernah berhenti untuk melakukan beragam upaya agar Kota Banjarmasin keluar dari darurat sampah dengan menyelesaikan persoalan sampah saat ini. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, menanggapi keluhan warga terkait layanan bantuan sosial dan jaminan kesehatan, Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Ananda turun langsung meninjau pelayanan publik ke Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Usai memimpin apel, Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Ananda melaksanakan inspeksi mendadak terhadap pelayanan publik di Dinas Sosial Senin 14 April 2024. Kehadirannya sesuai instruksi Wali Kota karena ada beberapa keluhan dari masyarakat yang merasa datanya tak masuk atau prosesnya lambat, khususnya soal pelayanan BPJS dan PKH. Ia mengakui banyak warga merasa frustasi ketika data mereka seolah-olah hilang atau tak diproses, namun fakta di lapangan ternyata prosesnya memang harus melalui survei, dan survei itu sesuai SOP sehingga masyarakat harus bersabar. Untuk melihat bagaimana pelayanan langsung dinas sosial ke masyarakat, jadi pelayanan BPJS, kemudian pelayanan PKH dan segala macamnya lah. Karena kita tahu di masyarakat itu banyak yang komplain, ya kenapa kada masuk, kenapa data kami kada masuk. Jadi ini anak kita cek dan alhamdulillah pelayanannya sesuai dengan SOP. Masyarakat yang mendaftar harap bersabar karena ada namanya survei, dan survei itu sesuai dengan SOP-nya. Jadi kalau memang masuk dalam kriteria itu akan didaftarkan. Nah, jadi pada prinsipnya sesuai dengan instruksi Pak Wali sudah dicek fasilitasnya dan alhamdulillah sesuai dengan inilah pelayanannya, kan pelayanan prima ini. Dapat ini loh Pak, dapat penghargaan loh. Haja Ananda juga mendorong agar seluruh jajaran dinas sosial dan instansi terkait memaksimalkan pelayanan berbasis digital dan komunikasi publik. Ia juga menitip pesan agar pegawai bekerja sepenuh hati, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2026 berlangsung di Aula Selidah Marabahan. Hadir dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2026 tanpa para kepala satuan kerja pemerintah daerah setempat serta sejumlah undangan lainnya. Bupati Batola Haji Bahrul Ilmi dalam sambutannya yang juga didampingi Wakil Bupati Herman Susilo menyatakan akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di desa-desa karena prasarana fisik jalan sangat penting yang harus diutamakan pembangunannya. Diakuinya hampir seluruh kecamatan di wilayah Batola desanya mengusulkan perbaikan jalan, di samping juga masalah lainnya. Namun perbaikan jalanlah yang akan diutamakan. Saat ditanya Banjar TV terkait pelaksanaan Musrenbang tahun anggaran 2026, Bupati Bahrul Ilmi menyatakan kebanyakan kita menerima usulan dari masyarakat adalah perbaikan jalan dan kita akan prioritaskan hal ini karena menyangkut hajat orang banyak. Untuk membantu usulan-usulan masyarakat yang mana selama ini masyarakat menginginkan apa yang diusulkan bisa kita jalankan dengan baik. Yang terutama usulan masyarakat kebanyakannya adalah jalan. Nah ini jalan ini yang perlu kita prioritaskan buat masyarakat kita karena jalan ini menyangkut hajat orang banyak. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama dengan anggota DPRD
bahwa gagasan dan tujuan bisa sejalan, bahwa mementingkan jalan dulu, mengurangi hal-hal yang lain, kita kecuali hal-hal yang lain itu sifatnya emergensi baru kita laksanakan. Nah, itu yang sementara. Sementara itu, Hameri Apriansah, Ketua Abdesi Kabupaten Batola yang juga Kepala Desa Tatah Masjid, menjelaskan kepada awak media merasa bersyukur Kecamatan Alalak, tepatnya di Desa Tatah Masjid, Sewangi, dan Desa Semangat Dalam mendapatkan perbaikan jalan di tahun anggaran 2026 nanti. Sedangkan di daerah Kecamatan Anjir Muara ada satu desa yang mendapatkan perbaikan jalan, yaitu Desa Anjir Muara Lama. Terima kasih. Jadi alhamdulillah pas hari Senin tanggal 14 2025 kegiatan Selama Kabupaten Batola luar biasa bisa saya dihadiri oleh Bapak Bupati kita, Pak Komandan di SMH dan Bapak Wakil Fokus Suda. Ini luar biasa. Khusus kami Kecamatan Alalak ada 3 paket dapat di wilayah khususnya Desa Tatah Masjid, RT 11, 14, 16, sama 17 yang jalan untuk kegiatan jalan kabupaten. Jadi insya Allah di 2026 dan juga di daerah Desa Semangat Dalam untuk pembangunan jembatan Pulau Sewangi maupun sebenarnya harapan di Kecamatan Alalak juga abdesi di berharap Pulau Sewangi dari juga Belandayan, Sungai Pitung, terus lagi yang mana berkaitan di Pancakarya. Nah, ini harapan kami mudah-mudahan Bupati terpilih Pak Haji Bahrul Ilmi bisa mengakomodir jalan di daerah Belandayan karena sangat memperhatikan arah. Ini harapan kami untuk 2026 bisa ditambah. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Informasi selanjutnya, komitmen Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR dan wakilnya Haja Ananda memberikan layanan kesehatan yang prima kepada masyarakat dibuktikan dengan peluncuran ambulans 24 jam khusus gawat darurat gratis dan parkir gratis di seluruh puskesmas di Kota Banjarmasin. Peluncuran tersebut merupakan bagian dari launching program 100 hari Yamin Ananda yang secara simbolis diluncurkan di Puskesmas Kayutangi dengan pemotongan pita Senin 14 April 2025. Yamin mengatakan ambulans 24 jam itu khusus untuk menangani gawat darurat untuk rujukan ke semua rumah sakit dan parkir gratis baik roda 2 maupun 4 untuk 28 puskesmas di Kota Seribu Sungai. Ia berharap hal tersebut bermanfaat bagi masyarakat, tidak ada lagi nantinya keluhan kekurangan armada di puskesmas, apalagi ditambah relawan yang memiliki ambulans. Untuk warga Kota Banjarmasin, kita berharap juga program ambulan gratis 24 jam ini untuk kedaruratan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Banjarmasin, dan ini harapan kita juga bisa memberikan fasilitas-fasilitas untuk masyarakat Kota Banjarmasin. Jadi kita berharap nanti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah kita juga meluncing di 28 puskesmas di Kota Banjarmasin itu untuk memberlakukan parkir gratis baik itu sepeda motor maupun mobil yang melaksanakan pengobatan di di setiap puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, ini adalah juga salah satu program Yamin Ananda 100 hari kerja, alhamdulillah sudah kita bisa launchingkan, dan ini kita nanti kita akan lakukan evaluasi ya. Nanti terus kita akan berlaku, kita lihat nanti evaluasi bagaimana ambulan dan juga pelayanan itu bisa menjadikan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat Kota Banjarmasin. Nah, tapi kita mencatat juga bahwa setiap puskesmas bukan berarti gratis ini nanti tidak ada orang yang menjaga ataupun merapikan parkirnya nantinya. Nah, sama juga kayak mobil ambulan juga ada yang merawat nanti bagaimana. Nah, karena ini shift 24 jam mungkin nanti berharap seperti apa teknisnya Kepala Dinas Kesehatan sendiri untuk menata dan mengaturnya agar bisa dijadikan manfaat untuk masyarakat Kota Banjarmasin. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tabiun Huda mengatakan, saat ini di setiap kecamatan tersedia 5 unit ambulan.
Dirinya memastikan kalau gratis pelayanan tidak akan dilambat-lambatkan. Kita selama ini memang sudah ada layanan gratis 24 jam, estimasinya 10 sampai 15 menit. Itu estimasi kita, nah ditambah ini kan harusnya lebih bagus lagi. Pak, ini kan baru di launching, mungkin sosialisasinya sih? Ya tetaplah kita sosialisasi melalui media sosial, mainstream seperti kalian, kemudian melalui spanduk kita beri sosialisasi kepada masyarakat. Pada intinya masyarakat nyaman, mudah aksesnya gitu. Tidak ada lagi kata terlambat ke rumah sakit karena transportasi. Di kesempatan itu, satu orang pasien hamil berkesempatan mencoba layanan gratis itu yang mendapat rujukan ke Rumah Sakit Sultan Syariah, didampingi keluarga dan 2 orang dari pegawai puskesmas. Eko Anggoro, Banjar TV. Usai jeda kami hadirkan BNN Kota Banjarbaru sosialisasi bahaya narkoba ke pelajar SMP. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.